Hasan. Hadir, Pak. Muhammad Rifat. Hadir, Pak. Muhammad Syahid. Hadir, Pak. Muhammad Syahid hadir, Pak. Octavia Debuke. Octavia. Nggak ada. Raditya. Hadir, Pak. Salma Aprilianti. Hadir, Pak. Siti Hajar. Hadir, Pak. Stevi Christina. Stevi Christina. Hadir, Pak, tapi lagi gangguan sinyalnya katanya, Pak. Kenapa? Stevi ada, tapi lagi gangguan sinyalnya, Pak. Stevi ada gabungan sama siapa? Gangguan, Pak, sinyalnya. Ya mungkin saya belum masuk dulu ya. Oke, jadi Stevi dan Octavia di Mohon maaf, saya hadir Pak Octavia. Bareng sama Siti Hajar. Octavia ada Buke. Oke. Oke. Oke ya. Stevi Christina lagi masalah. Oke, Hadir, Pak. halo, kenapa? Stevi Christina hadir, Pak. Waduh, mana tuh? Oke, berarti masuk semua. Satu, ya, oke, saya mulai dengan kemarin. Pak, suaranya kecil, Pak. Ya, ini saya langsung. Nah, ini, Pak. Oke, udah, dengan. Aman, Pak, aman. Oke, ini soalnya, jadi ada rangka batang, tingginya 6 meter, bentangnya 6 meter, di roll, tingginya 1,7 sekian meter. Ya. Kemudian, di sini peninjaunya hanya akibat beban angin, yang masih pakai peraturan lama ya. E-nya sekian, A-nya sekian, anginnya dari sebelah kiri ya. Diminta menentukan gaya dalam, lanjutan, sama reaksi perutakan. Yang pertama dicek dulu kestabilan rangka 2 JMM sama dengan 3 ya, sudah memenuhi. Kemudian matrik 3 matrik utama dan 3 matrik hasil perhitungan. Kemudian gaya dalam, lanjutan, dan reaksi perletakan. Oke. Saya sudah mungkin baca, sudah saya lihat ini banyak yang jawab benar ya. Tapi ada juga yang kurang ya. Saya langsung saja apa ya? Jawabannya dia. Jadi nggak saya ya. Jawabannya jawaban UTS Megtek 5
Oke, nanti mungkin juga saya ada ini, saya coba untuk menjelaskan pemakaian Excel. Ya. Kalau pakai Excel, cara yang paling enak. Oke, dari soal yang mungkin ada ini, pertama, saya share screen yang ada ini, mungkin dalam bentuk Excel ya, karena mungkin di sini saya kemarin koreksi buat tiap-tiap nomor absen beda-beda. Oke, hasilnya. Nah, pertama buat dulu diagram diagram kinematisnya. Ya, Q1, Q2 kinematis, Q3, Q4. Di sini mungkin yang positif saya ambil ke atas dan ke atas positif, ke kanan positif ya. Kemudian yang vertikal itu yang ganjil, yang horizontal itu yang genap. Q1 ada 11 kinematis ya. Kemudian jumlah batangnya ada mana ya? Nah, jumlah batangnya ada 11 ya. Ini jumlah batangnya. Jumlahnya ada 11. Oke. 3 matrik utama, ya, matrik Q, matrik A, matrik F. Oke, saya dari matrik A dulu ya. Matrik A itu 11 kali 11. Ini 11 kali 11. D1, D2, D3, D4, D5, D6 ya. Sinus dan kosinus alfanya bisa dilihat sini. Hanya mungkin untuk yang batang nomor 8 ya. Batang 8 itu yang ini. Ini alfanya beda, bukan 30 lagi tapi 60. Jadi sinus 60-nya itu adalah nih 0,866. Oke, sin cos. Oke. Ini matrik A, kemudian matrik S. A dibagi L. A luas profilnya sudah diketahui ya. E-nya juga sudah ketahui. L-nya mungkin tinggal dimasukkan di sini, A dibagi L. Nah, di sini yang saya satuannya panjangnya meter, jadi A dan E saya rubah nanti menjadi meter ya. Satuannya. Ini L-nya meter. 0,5 sekian, 1, 0,5 ya. 11 kali 11. Kemudian matriki untuk nomor absen 3 misalnya. Nggak tahu nomor absen 3 apa. Jarak kuda-kuda, jarak boarding. Kemudian Q-nya didapatkan P tekan dan P hisapnya. Jadi P tekannya Q1, Q2. Ini saya masukkan di sini. Yang horizontal itu adalah yang genap, yang vertikal itu adalah yang ganjil. 41, sekian, 24, sekian. Ini yang 56 itu adalah hisap. Oke. Oke, yang mungkin ini sudah kita bahas. Matrik beban Q. 3 matrik sudah. Ya. Di sini mungkin untuk pengecekan nanti sigma P ya. Itu yang Q1, Q3, Q5 ini. Kemudian yang sigma H, Q2, Q4, Q6. Di layar kelihatan ya? Halo? Halo? Kelihatan, Pak. Ya. Nah, sekarang saya mencari matrik D.
Matrik D itu K inverse kalikan Q ya. K inverse itu adalah nih, A transpose dikalikan S dikalikan A. Ya. Ini A-nya, ini S-nya, ini adalah K-nya, ini K inverse-nya. Ini A transpose-nya. Oke, hasilnya mungkin yang perlu ya. Yang melihat matriks K. Nah, matriks K ini saya mengeceknya mungkin pertama dia harus simetris, kedua diagonalnya tidak ada yang negatif. Main diagonal positif dan simetris. Kalau dia ada yang negatif, maka salah. Kemudian kalau tidak simetris, maka K-nya juga salah. Jadi itu buat mengecek. Kemudian cari K inverse, kemudian hitung D, yaitu K inverse dikalikan dengan Q. A, SA kali D. Nah, ini adalah gaya dalam. Dan ini yang matriks D untuk mencari nilai lanjutan. Yang terbesar saya lihat di sini adalah titik Q5 ya. D5 nih. Yaitu ini D5 nih. Q5 D5 dari sini. Ya. Vertikal. Yaitu 792 sekian. Nah, ini kalau mau dijadikan mencari nilai yang sebenarnya itu tadi dibagi A dikalikan E ya. Satuannya adalah meter. Nih. Ini sudah saya siapkan nilai A kali E-nya. A-nya 308, E-nya ini A dikalikan E. Jadi rendutan sebenarnya itu adalah ini. 792 dibagi ini. Ini adalah 0,12. 0,12 mili ya. Kemudian ini gaya dalamnya. Nah, untuk gaya dalamnya itu dari H1 sampai H11. Kita lihat reaksi perletakannya ya. Ini untuk mencari reaksi perletakan. Reaksi perletakan. Ya. PA dan PB, HA dan HB. PA-nya yaitu komponen vertikal dari H1 dan H7. Kemudian HA-nya itu adalah komponen horizontal dari H1 dan H7. Ini ya, kan gambarnya seperti ini. Batang 1 dan batang 7. Nih. Jadi komponen vertikal batang 1 dan batang 7, PA. Komponen horizontalnya adalah HA. Ya. Untuk yang titik B, batang 4 dan batang 5. Batang 4 dan batang 5. H horizontal dan vertikal. V adalah vertikal, H-nya horizontal. Jadi ini adalah komponen vertikal dari batang H1. Kemudian ini komponen vertikal batang 4 dan 5. Nah, kemudian dijumlah ya. Dan situ didapatkan PA-nya 20,8447 dan HA-nya 109. Ini kalau dijumlah H ditambah HB ya. HB-nya di sini adalah 0, karena roll ya. Jadi 0,0 sekian ini dianggap 0 ya. Nah, di sini mungkin kelihatan bahwa A-nya 109,011, A ditambah HB 109,05 ya. Beda sedikit ya. A ditambah HB dengan Q yang horizontal tadi ya. Oke, dianggap sama. Kemudian VH-nya 20 dengan 41 dapatnya 62. Oke, itu reaksi
yang dihasilkan dari gaya dalam H. Redutan sudah, reaksi sudah. Nah itu hasilnya yang ini untuk nomor 3 ya. Jadi VA-nya VA-nya 20 sekian. Hasil ini juga mungkin sudah saya bandingkan dengan aplikasi yang ada saya punya, yaitu Sunpro ini. Jadi ini sudah saya bandingkan hasilnya. Kemudian ya, dinameter tingginya 1, sekian, yang 1,7 sekian ya. Nah hasilnya itu ada di Excel. Nah, ini adalah nodal displacement. Atau ini untuk nomor absen. Oke, tapi ini bukan nomor absen 3 ya. Ini saya lupa nomor absen berapa nih. Nah, ini reaksinya. Untuk yang beban angin yang diminta ini, saya masukkan di kombinasi kedua nih. Ya, mungkin kelihatan ya di layar. Halo, kelihatan ya. Jadi di sini ini VA, ini VB. Yang ini yang VA, ini VB. Yang pertama ini kombinasi ada bahan mati, bahan hidup ya. Yang hanya beban angin kombinasinya yang kombinasi yang kedua. Nah kira-kira segini. Nah, mungkin tidak beda jauh dengan hasil yang mana tadi? Hasil yang ini yang untuk nomor absen 3 saya dapatkan PA-nya AA-nya ini 109 dan 20, PB-nya 41. Ya, kelihatan ya di layar. Kalau yang dari ini 108, ini mungkin nomor absennya mungkin saya lupa nih berapa. Kira-kira mungkin beda dikit ya. Itu kemudian nah, ini gaya batang. Ini gaya batangnya hanya ada gaya aksial ya, yaitu aksial ini. Aksial kiri ini sebelah kiri, sebelah kanan. Minus tekan positif tariknya. Tidak ada momen. Ini gaya batangnya untuk batang 1 kurang lebih 72. Benar nggak di sini? Lupa saya berapa jadi. Batang 1 kurang lebih 72.
Hmm. Oke, jadi itu kira-kira eh, hasil dari UTS yang kemarin. Jadi dicek lanjutannya kira-kira ini cara mencari lanjutan. Jadi lanjutannya di sini ini mungkin eh, lanjutan yang terjadi kan biasanya di sini akibat beban angin. Kalau di peraturan kan tidak hanya beban angin ya. Kemudian ini adalah reaksinya bisa dilihat dari cek komponen vertikal dan horizontal. Harus sama dengan input gaya yang dimasukkan. Kalau mungkin ada waktu nanti saya coba pakai transformnya input gaya ya. Cuman kalau pakai transform kadang-kadang waktu runnya nggak bisa kelihatan. Oke, itu mungkin yang untuk yang kemarin dulu. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya silakan. Soal yang kemarin. Tadi nomor absen nomor 3 siapa ya? Saya, Pak. Oh ini ya, Anita ya. Oke, coba saya lihat. Coba saya lihat di sini. Oke, kayaknya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ya. Oke, alfa beta. Ini gaya tekannya, komponen vertikal dan horizontal. Oke, ada. Ya. Yang mungkin nggak beda jauh ya. Oke, Q, A, A-nya benar, udah. S-nya juga benar, udah. 1,00. Oke, dianggap 1 juga apa. Oke, K dikali D. Ini gaya dalamnya, oke. PH dibagi PB. Nah, oke, reaksi berontakan ya. PHPB-nya 63. Oh ini kali jarak ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian, oke ini dari kalkulatornya. Oke, saya rasa benar. Ya. Ya mudah-mudahan yang lain juga tidak beda jauh. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, saya mau demo kalau pakai Excel ya. Demo pakai Excel. Mudah-mudahan di apa Excel tadi mana ya? Yang mudah-mudahan bisa di ini kelihatan Excelnya ya. Halo, kelihatan ya. Oke, saya copy di sheet baru ya. Oke, biasanya Excel kita mulai dari eh, apa format halaman dulu ya. Halamannya kita mau pakai yang apa misalnya
Take layout. Oke, portrait 4. Ya. Kemudian kalau di nih, ya, kira-kira begini take layoutnya supaya nanti nggak kepotong. Oke, matrik 3 matrik utama ya, yaitu matrik ini, matrik Q saya taruh di sini. Kemudian ya ada 1 sampai 11 ya. Q-nya nah ini kita tadi sudah ngitung matrik Q-nya. Q ini saya copy aja ya. Mungkin nggak perlu dijelaskan lagi. Ini Q-nya. Kemudian matrik apa A? Matrik A di sini. A 11 kali 11 ya. Ini A 11 kali 11. Saya biasanya untuk ini, nah ini karena mungkin lebih, oke, saya tampilannya saya rubah menjadi landscape. Mudah-mudahan nggak ada yang kepotong ya kalau landscape. Oke ya, oke ya, landscape. Nah, matrik saya ini supaya tidak bolak-balik ngetik angka 0 ya, jadi saya copy dulu ke semuanya ini. Ya. Kemudian yang nanti yang tidak 0, ya, contohnya ini tinggal diisikan, ya, diisi ke matrik A ya. Nah, ini oke, ini matrik A-nya. Saya taruh di sini. Kemudian matrik S. Oh, ini saya transpose ya. Ada, kalau nggak salah, nanti ada perhitungan L transpose ya. Nah, bagaimana membuat L transpose di sini? Ini ada fasilitas ya. Jadi ini di copy ya, di copy, kemudian di copy ke sini. Ini ada paste yang menu spesial. Ini ada transpose nih. Oke. Nah, ini adalah matrik transpose. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan. Ya. Kasih nama aja misalnya di sini. Untuk yang ini namanya adalah AT, transpose maksudnya ya. Oke. Yang ini tadi adalah misalnya namanya matrik A. Oke. Kemudian matrik S.
Ya, transpose ya. Matriks S. Matriks S juga mungkin adalah 11 kali 11 ya. Jadi sama dengan ini. Dia ada 11. Hingga ada 11. Jadi diisi angka 0 dulu ini. Supaya nanti kamu tidak bolak-balik di angka 0. Ya, dan diagonal mungkin tinggal diisi ya. Isinya sesuai dengan ini. Matriks S. Ya, ini diisi diagonalnya. Oke, ini saya copy ke ini. Ya, ini matriks S. Nah, ada 3 matriks. Matriks I, matriks A, matriks S. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Belum, Pak. Belum ya? Ya, berikutnya adalah perkalian matriks ya. Yaitu apa? S kali A. S kali A dulu ya. Ini karena S kali A itu nanti yang akan dipakai buat mencari D ya. Oke, di sini. Saya taruh di sini nih. S kali A. S-nya 11 kali 11. A-nya juga 11 kali 11. Jadi ukurannya berapa? 11 kali 11. Nah. Untuk ini, kamu harus tahu dulu ukurannya. Kalau enggak ya nggak bisa. Jadi ukurannya harus di kali A nanti taruh di sini. Nah, di sini saya panggil fungsinya fungsi matriks perkalian. Nih, ada fungsi di sini. Nah, insert function M multiply ini M. Matriks multiply maksudnya ya. Ini matriks S, ini matriks A. Jadi ada satu matriks S ini, yang duanya matriks A. Tadi sudah saya kasih nama, jadi cukup saya kasih tulis S. Di sini S, di sini A. Oke. Ya, ini. Mudah-mudahan kelihatan di layar. Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, ini tinggal di copy. 11 kali 11 nih. Nah, ini hasil kopiannya. Kemudian Ctrl F2, Ctrl Shift Enter. Nih. Ini perkalian matriks S kali A. Ini saya namakan misalnya adalah SA. Kemudian matriks K, ya ini. Ukurannya juga sama, 11 kali 11. Ini saya harus tahu dulu ukurannya. Ini kalau nggak tahu hukum perkalian matriks, ya repot ya. Nah, di sini adalah perkalian lagi, ya multiply ini yang panggil, yaitu ini adalah A transpose, ya tadi sudah ditulis. Kemudian ini adalah SA. Oke, nah ini di copy ke 11 kali 11. Enter, F2, Ctrl Shift, Enter. Ini adalah K. Ini
Ini matrika. Kemudian interest. Ini K interest nih. Interest dari K. Oke, saya namakan misalnya K interest ya. Ukurannya juga sama 11 kali 11. Ini adalah K interest ya. Panggil fungsinya. Fungsinya ada ini M inverse nih. Ya, M inverse. Yaitu dari matrika. Tadi sudah saya tulis ya. Nah, nih, K inverse-nya ini. Nah, ini di copy ke 11 kali 11. Enter. F2, Ctrl Shift, Enter. Ini adalah K inverse. K inverse. Oke. Ini kalau dilihat, ini matrik A udah, matrik A transpose sudah, matrik S, kemudian matrik S kali A, ini K, dan ini K inverse. Nah, namanya ya. Sekarang D itu adalah K inverse kalikan Q. Jadi perkaliannya. M multiply. Ini K inverse. Kemudian dikalikan dengan Q. Ini Q, saya belum kasih nama, jadi nih, saya blok ya. Oke. Jadi kalau belum kasih nama, boleh kasih bloknya. Ini di copy ke 11 kali 11. Ya. Ini ada value, bukan salah ya. Ini belum selesai. Di F2, kemudian Ctrl Shift, Enter. Ini hasilnya. Kemudian untuk matrik H, ini adalah SA kali D. Perkalian ya. Perkalian, ini tulis S kali A, sudah didefinisikan tadi. Ini adalah matrik D yang tadi kita dapat nih. Oke. Ini adalah kita di copy ke 11 kali 11. F2. Oke, ini 41, 46, 96 sama ya dengan ini. Nih, hasilnya nih. Tuh, kira-kira kalau pakai nggak ada nggak ada 5 jam selesai ya. Jadi 3 matrik yang utama tadi matriks Q ini, matriks A, matriks S. Kemudian ini A transpose, kemudian S kali A perkalian matriks, kemudian perkalian matriks K, inverse matriks, kemudian ini matriks D dan matriks K. Ada yang mau tanya? Halo? Ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Belum ada, Pak. Jadi itu cara pakai apa? Pakai Excel ya. Nah, mungkin saya mengenai Excelnya ini, kalau UTS kemarin pakai Excel, setengah jam juga mungkin sudah selesai ya. Oke, kemarin saya untuk ujian tetap pakai kalkulator,
kalau buat tugas yang ukuran matriknya besar, itu pakai Excel. Ukuran matrik yang besar, sebenarnya saya nggak mau apa, demo Excel di sini ya. Karena di sini ada yang apa beranggapan bahwa semester 5 ukuran matriksnya bisa sampai 50 kali 50. Terus udah komentarnya, ngapain semester 5 diajarin matrik yang sebesar itu. Nah, saya mungkin nggak mau jawab ya, karena yang kalau dijelasin Excel juga mungkin nggak tahu. Jadi ya akhirnya saya mungkin hanya bilang bahwa yang mengerjakan itu sebenarnya bukannya mahasiswa, sebetulnya itu adalah Excel yang mengerjakan. Kita cuman apa mengoperasikan matriks. Kemudian lain apa masalah kedua adalah kenapa kok metode matrik sudah diajarkan di semester 5? Saya balik lagi mungkin yang karena mungkin nggak tahu, jadi nanyanya tuh kayak bukan orang sipil. Sebenarnya ini kan metode bukan metode matrik, tapi ini adalah metode perpindahan yang menggunakan alat bantu adalah matrik. Jadi itu komentarnya itu. Kalau ada yang nanya semester 5 kok dikasih ukuran matriknya bisa sampai 50 ya. Kalau di tugas seperti yang ada di naskah ya, ya itu mungkin karena gimana mindsetnya itu kalau dikerjakan oleh ukuran matrik yang gede besar, misalnya 50 kali 50 itu kan berarti 2500 ya. Ini 11 kali 11 aja bisa 120 sekian elemen kan. Kalau pakai manual ya memang agak berat. Makanya kalau nggak pakai minimal kalkulator nggak bisa. Nah, yang menanyakan itu juga apa pengajar yang mungkin nggak pernah berurusan sama Excel, jadi ya nyerocos saja. Kenapa semester 5 diberikan matriks yang ukuran yang besar? Jadi kalau ada lagi yang apa menanyakan itu, mungkin kamu bisa jawab ya. Jadi bukan saya di sini mungkin bukan memberatkan mahasiswa, tapi hanya menggunakan alat bantu yang mungkin sejalan dengan perkembangan sekarang. Misalnya HP, kalkulator matrik pakai Android, kemudian juga Office ya. Office yang menggunakan Excel. Saya yakin setiap kamu pasti ada laptop yang mungkin nggak pakai Office ya. Saya yakin pasti pakai Office. Nah, di Office itu pasti ada Excel. Jadi nggak mungkin kamu nggak tahu Excel. Nah, Excel kalau tidak dipakai, ya percuma. Ini adalah keunggulan Excel tuh di sini pada perkalian matriks. Oke, itu saja mungkin dari saya mengenai soal yang apa menggunakan Excel. Kalau ada yang mau tanya silakan. Tapi kalau ujian nanti pakai kalkulator ya. Kalau mau pakai Excel mungkin ukurannya agak besar. Tapi mungkin yang penting prinsipnya kamu tahu bahwa ujiannya tetap pakai kalkulator. Tidak menggunakan Excel. Office Excel ini untuk matriks yang mungkin ukurannya besar ya. Misalnya 50 kali 50 itu bisa pakai Excel. Nah, umumnya kalau yang ukurannya besar biasanya
tidak menggunakan Excel lagi, tapi menggunakan software. Nah, di sini saya sengaja mungkin pakai software yang ada ini saya. Nah, di sini mungkin saya pakai software sendiri ya. Ini Pro ya, bukan bajakannya, ada lisensinya. Nah. Ini lisensi saya sendiri beli ya, bukan pakai Slack. Karena gini, kalau kamu pakai eh, software yang tidak ada lisensinya, itu biasanya masalahnya adalah gini, kalau kamu misalnya menulis ya, nanti mungkin dibuat di tugas akhir, itu kan harus pakai apa, jurnal ya, harus menulis, harus dimasukkan ke dalam jurnal. Nah, kalau jurnalnya biasanya diminta, kalau misalnya programnya itu tidak ada lisensinya, program bajakan itu jadi masalah. Jadi masalah. Nah, saya mungkin tidak mau bermasalah untuk ini apa mengenai lisensi. Jadi saya mungkin ya mau nggak mau beli sendiri ya ini untuk aplikasi software transfer ini. Transfer ini mungkin juga ada apa peraturan yang menggunakan SNI. Di sini sudah ada SNI untuk transfer. Jadi ini mungkin kalau saya share screen-nya, ini mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi ini model program transfernya seperti ini. Ini lisensinya. Ini lisensinya atas nama saya sendiri. Ya mungkin takut kalau pakai bajakan itu nanti bisa apa, ada yang menuntut ya. Seperti staff itu kan ada yang punya lisensi di sini, ada dealernya. Jadi kalau di apa menggunakan sembarangan, dikhawatirkan nanti ada yang menuntut ya. Memang kalau harga, kalau transfer ini mungkin dibilang relatif murah dibandingkan dengan staff atau itu. Oke. Saja mungkin dari saya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Mungkin dari soal case kemarin. Ya mungkin saya demo apa? Demo sedikit ya mengenai transfer ini. Kemarin di diskusi apa jurusan sipil mengenai kurikulum juga ada pembicara yang dari membuat transfer membicarakan mengenai transfer ini. Jadi saya mungkin ingat untuk transfer ini sudah banyak mulai digunakan di Indonesia ya. Dan di sini menggunakan peraturan yang ada. Misalnya di sini nanti adalah ada saya share nih screen-nya. Di sini mungkin mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Oke, kelihatan nggak ini di layar? Kelihatan Pak. Nah ini ya. Untuk bebannya itu beban gempa udah ada SNI, kemudian juga yang tahun 83 juga ada.
kemudian 2002, kemudian 2012, ini 2019, kemudian ini jembatan saya nggak tahu ya. Kemudian lagi oke. Ya, jadi SNI sudah ada di sini, kamu tinggal ambil mau pakai yang mana ya. Ini kalau yang dari Santro. Nah, oke, kalau nggak ada atau mungkin ada yang soalnya masih penasaran soal tes, kalau masih ada yang penasaran silakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya, mungkin 15 menit pendahuluan mengenai portal ya. Nah, ini portal materinya mungkin saya sudah share di e-learning ya, kalau nggak salah udah ya, kemarin udah di download barangkali Sudah, Pak. ya. Ada portal miring ya. Kemarin sebelum UTS juga mungkin yang portal biasa yang tidak bergoyang saya sudah kita bahas ya. Sebentar, saya ambil bukunya dulu. Sebentar.
Bolak-balik. Tadi ada yang jadi sebenarnya ada bukunya saya lupa semua portal dan portal miring yang akan kita bahas setelah tes. Portal untuk yang tidak bergoyang itu sudah kita bahas ya. Halo ya, masih didengar suaranya? Halo. Saya kalau lagi share screen mungkin nggak bisa lihat kamera ya. Jadi yang kalau yang mau nyimak ini ada di materinya. Sesuai janji saya akan jelaskan apa yang ada di naskah ini. Ya. Contohnya, jadi untuk portal ini sekali lagi saya ulangi bahwa di portal ini yang kita bicarakan adalah small deflection theory, ya, lendutan yang kecil. Jadi tahunya lendutan kecil itu dari lendutan yang diizinkan biasanya di bangunan sipil itu adalah contohnya super 250 bentang. Jadi kalau bentangnya 5 meter, 5.000 mili, ya, berarti lendutan yang diizinkan hanya 20 mili, ya, 2 cm, ya kan? 2 cm dibandingkan dengan 500 cm kan nggak kecil, artinya maksudnya ya. Kemudian di sini anggapannya adalah untuk portal ini masuk kategori beam element, ya. Hanya putaran sudut, ya. Putaran sudut yang dibicarakan hanya putaran sudut untuk portal, ya. Tidak ada gaya axial, gaya lintang mungkin bisa dipisah, ya. Gaya lintang itu hasil dari lentur, ya. Itu bisa dipisah. Menganalisa portal ada deformasinya, ada portal yang bergoyang, ada juga yang tidak bergoyang. Ini beam element 4224 kemarin sudah dibahas, ya. Nah, yang tidak bergoyang itu bisa saja terjadi kalau, ya, bebannya itu adalah bebannya simetris, ya. Kalau konfigurasi portal biasanya bangunan itu cenderung untuk mengambil ukuran yang simetris, ya. Contohnya cetakan kolom, ukuran kolom biasanya di setiap lantai itu sama ukurannya, ya. Kecuali kalau ke lantai atasnya
mungkin ya beda. Jadi untuk kolom itu biasanya untuk portal ini bisa masuk kategori simetris ya. Jadi bisa saja portal tak bergoyang itu akibat beban yang simetris, jadi beban misalnya beban gravitasi. Nah, beban gravitasi itu ada beban mati, beban hidup ya. Ini bisa saja masuk pada kategori portal tidak bergoyang. Tapi kalau akibat beban horizontal nggak ada istilah yang simetris ya. Menjadi tidak simetris. Ini untuk yang portal kemarin yang sudah kita bahas, ada 3 elemen ya. Kinematisnya ada 2, titik yang bebas ada 2 ya, karena yang lain adalah peretakan. Jadi, ini matriks Q dan matriks D, dan ini matriks K dengan deformasinya A dengan D. Nah. Oke, ini per elemen. Ini biasanya kalau untuk portal harus digambar dulu diagram Q, D, dan H dengan D. Oke, kemudian prinsipnya sama, yaitu mencari 3 matriks Q, A, dan S ya. Kemudian setelah matriks, kemudian didapatkan di situ matriks K. Nah, matriks K ini adalah bukan momen terakhir ya, tapi momen akhirnya itu adalah H dikurangi dengan momen primer. Jadi adalah momen akhir. Positif dan negatif bisa digambarkan sesuai dengan yang diambil. Konsistensi ya, harus konsisten terhadap momen yang dipakai. Di sini yang berlawanan jarum jam itu yang positif ya, kalau di sini. Jadi kalau di sini yang positif berlawanan jarum jam, negatif arah jarum jam. Ini bisa kelihatan ya. Kemudian sigma H, sigma M, sigma V harus sama dengan 0. Nah, untuk yang matriks dengan bergoyangan sama dengan yang tidak bergoyang, hanya di sini ada kinematis tambahan. Ini adalah pergoyangan. Kalau pergoyangan itu adalah tentunya gaya horizontal, bukan momen ya. Jadi kalau pergoyangan, bebannya mungkin tidak simetris lagi ya. Ada beban horizontal, selain beban vertikal. Tetap dibuat diagram QD, kemudian HD, yang ini. Ini momen primer untuk matriks Q ya, Q1 dan Q2, Q3 ya. Oke. Q1, Q2. Ini ada momen primer 500 dan Q yang horizontal itu adalah gayanya 1000. Jadi Q-nya 1000 gaya beban horizontal dan momen primernya adalah di sini 500 ya. Itu matriks Q. Untuk matriks A, selain putaran sudut di sini ada pergoyangan. Ini pergoyangan. Ini putaran sudut D2 dan D3, yang D1 adalah pergoyangan. Berapakah yang dicari besarnya sudut ya? Contohnya di sini kolom kedua D2 1 unit, berarti yang satu itu adalah D2 kecil dan D3 kecil. Ini kalau yang D4 besar 1 unit, berarti di situ adalah maksud saya D2 ya. D1, D2, D3. Nah, D3 1 unit ini, yang 1 unit adalah D4 dan D5. Nah, untuk yang pergoyangan ini pergoyangan. Mudah-mudahan kelihatan yang walaupun misalnya kecil,
Di satu unit ini pergoyangan. Pada pergoyangan portal ini diasumsikan balok itu tidak mengalami perubahan. Ya, balok tidak mengalami perubahan. Jadi aksial deformasi seperti rangka batang itu tidak ada di sini. Kalau di satu unit, sebelah kanan di satu unit. Kalau gayanya di sini 600, ini 400, berarti sama aja. Pokoknya semuanya bisa dijumlah. Contohnya ini tadi gaya 1000 ya. Oke, satu. Berarti di sini gaya ada 600, di sini ada 400, berarti nggak ada perubahan untuk baloknya ini. Jadi sama dengan gaya horizontal 1000. Q1 1000 ya. Oke, untuk yang pergoyangan di satu unit nih, jadi besarnya sudut itu untuk sudut yang kecil itu adalah tangen sudut itu sendiri, ya. Tangen sudut itu sendiri. Jadi ini satu unit di satu, tingginya adalah 4, berarti tangennya adalah 1 dibagi 4. Ya, 1/4. Oke. Jadi besarnya sudut itu sama dengan tangen sudut itu sendiri. 4. D1 dengan D2 sama. Begitu. D5 dengan D6 sama. Oke, itu matrik A. Kemudian matrik S 4224. EI satuannya bukan AE. EI. Jadi perkalian matrik matrik A. Kemudian ini matrik D. Sin plus dikalikan dengan Q ya. Q-nya ini Q1 1000 ya. Jadi ada nilainya 600 dan 400 jumlah. Kemudian momen primer 500. Ini adalah D. H itu adalah S kali D. Selanjutnya sama. Dan momen akhir adalah H dikurangi dengan momen primer. Ini hasilnya momen akhir. Jadi kalau digambar. Ini momen akhirnya 951 positif dan 3 positif dan 3 negatif. Yang pertama harus dicek itu adalah sigma M sama dengan 0. Ini momen di sini kalau dijumlah sama 0 jumlahnya. Dan juga kemudian ini juga kalau dijumlah sama 11 juga. Oke. Sigma M sama dengan 0 udah ya terpenuhi. Kemudian selain sigma M, sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0. Free body untuk mencari gaya horizontal dan vertikal adalah pakai free body ya. Kamu sigma V sama dengan 0, V nya jumlahnya 1000 ya. Yaitu 9375 dan 109375. Kemudian sigma H sama dengan 0. Oke, nah ini gambar bidang momen. Ini ada gaya terpusat. Oke, itu saja mungkin ya dari portal yang bergoyang. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi di sini mungkin bedanya dengan yang portal yang sebelumnya, ini ada pergoyangan. Yang ada pergoyangan, perilakunya seperti ini.
ingat ya, eh, mungkin tanda ya, mungkin ingatkan lagi tanda. Jadi ini satu unit ke kanan ya, ini garis putus-putus yang hitam ini adalah sumbu kolom yang bergoyang. Nah, yang merah ini adalah garis elastisnya. Jadi kalau di pertemuan ini jepit berarti putaran sudutnya itu harus lebih lebih kuat ya. 90 maksudnya. Tetap dia menjaga 90. Ini juga ini jepit. Nah, arah sudutnya itu adalah dari sumbu kolom yang bergeser ke garis elastis. Jangan salah ya, dari sumbu kolom yang bergeser ke garis elastis yang merah ini. Itu arah putaran sudutnya. Jadi kalau yang positif itu adalah di sini berawalan dari positif, berarti ini adalah positif ya. D1 D2 positif, D5 D6 juga positif. Oke, itu saja mungkin yang bisa kita bahas sampai saat ini. Ada yang mau tanya? Mungkin ini silakan. Untuk portal yang bergoyang. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada, kalau nggak ada mungkin kita break dulu ya. Karena jam 12.40 nih biasanya sudah masuk dulu azan ya. Oke ya, mungkin karena jam 12.40 nanti bentar lagi Isoma. Jadi saya mungkin tutup dulu. Kita lanjut nanti jam 12:30 ya setelah Isoma. Atau ada yang mau bertanya? Mungkin masih ada 5 menit di sini. Silakan. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang mau tanya? Mumpung masih ada 5 menit menjelang Isoma. Gimana kalau ada mau tanya silakan. Masih mau nanya, Pak? Halo. Silakan.
Silakan. Saya mau nanya Pak, kan di halaman 58 itu yang matriks S itu kan rumusnya itu yang 4 EI per L sama 2 EI per L ya Pak. Terus kan kalau misalnya dia di kolom ataupun di tiang, EI-nya itu kan jadi 2 Pak. Nah, saya masih bingung Pak, yang di halaman 58 matriks S-nya itu baris 3 kolom 3, baris 4 kolom 4, itu kan kalau saya lihat gambar di halaman 57-nya itu kan balok ya Pak. Itu kenapa dia 8/4, 4/4, 8/4, 4/4 ya Pak? Iya Pak. Yang kamu tanya ini. Iya, matriks S Pak. Iya, baris 3, baris 4, kolom 3. Ini kenapa? 8/4. Itu acuan gambarnya dari yang ini kan, nah ya Pak, gambar 510 kan Pak? Ini. Baloknya itu angkanya 2i. Oh, di keterangan baloknya. Ya. Jadi 4 kali 2i bagi L, L-nya 4 ya. Iya, iya, Pak. Iya, soalnya waktu itu pas Mektek 4, itu biasanya di keterangan kok, di kolomnya Pak yang 2i. Berarti ngikutin keterangan di soal aja Pak. Ini plafon balok kan 2i. Iya, iya Pak. 4i per L, 4i-nya itu kan 2i. Jadi 4 kali 2i dibagi dengan L. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut ke break dulu ya. Nanti saya lanjut setelah bersama satu lanjut mengenai contoh soalnya ini. Ini soal yang dari bergoyang ini. Yang mungkin pakai Excel. Pakai Excel. Cara menggunakan yang pakai Excel. Buat tugas. Oke, sampai situ aja mungkin dari untuk pertemuan kali ini. Oke, tutup dulu ya. Mungkin di jam 12.40. Kita nanti jam 1:10 ya. Mungkin kurang lebih jam 1. Oke, itu saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.